Gimana rasanya pakai MacBook Air M2 di tahun 2025? MacBook yang umurnya udah 2-3 tahun masih worth it apa kagak nih? Karena gini, kalau lu cek harga laptop ini di online shop yang versi paling basic, itu udah di bawah 15 juta, Pak. Alias menarik banget gitu ya. Gue sendiri sampai sekarang masih ngandelin MacBook Air M2 yang 15 inci nih ya buat semua kerjaan. Kayak misalkan video editing dan kebutuhan harian. Dan di video ini gue mau curhatin apa aja yang gue benci dan gue suka dari MacBook Air M2 selama pemakaian lebih dari 1 tahun, yang mana gue harap bisa jadi patokan apakah MacBook Air ini bisa jadi worth it atau tidak. Dan biar agak beda, gue mau lanjutin ceritanya di coffee shop. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau bilang terima kasih buat lu yang udah support Getizen dengan subscribe dan komen. Buat lu yang baru join, selamat datang di channel ini. Lu akan menemukan pembahasan tentang teknologi dan gadget dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kita langsung masuk aja ke curhatannya. Oke, sebagai konteks, MacBook Air yang gue pakai ini versi 15 inci dengan storage 8512 GB. Syarat juga buat Besinotech yang udah percayain laptop ini ke gue. Dan untuk saat ini, harganya kalau misalkan kita lihat tuh ya di online shop, itu masih nahan di 25 jutaan. Nah, curhatan ini tuh berdasarkan versi 15 inci yang gue pakai ya. Tapi gue harap itu bisa menggambarkan juga buat yang versi 13 inci tadi. Gua mulai dari hal yang gua nggak suka dari laptopnya dulu nih, yaitu cepet kotor, Pak. Gue nggak tahu ini kelihatan apa kagak ya, tapi kalau lihat langsung, ini ada kayak bercak-bercak noda-noda dari minyak gitu ya, sidik jari itu pada nempel di sini. Entah di bagian luar bodinya atau di bagian dalam, yang sama-sama gampang kotor. Dan bersihinnya ini ribet menurut gue ya. Nggak bisa sekali elap, dia hilang gitu. Bahkan kadang gue harus pakai cairan pembersih baru nodanya lepas dari bodi. Dan khusus buat layarnya juga, ini karena dia ada lapisan coating ya, anti mantul atau anti reflektif, jadi nggak bisa sembarangan dibersihin. Nah, ini gue masih nggak yakin sih sebenarnya untuk bersihin layar si MacBook yang paling aman dan paling bener tuh kayak gimana. Mungkin buat lu yang paham, boleh banget buat berkabar di kolom komentar, oke? Saling berbagi kita. Jadi alasan gue buat pakein baju si laptopnya ini, itu bukan cuma buat proteksi doang, tapi biar gue nggak ribet, kudu bersihin si laptopnya terus setiap hari. Tapi walaupun susah dibersihinnya, body MacBook Air itu seksi, Pak. Ya, ini yang gue suka dari laptopnya Apple. Desainnya itu timeless. Dan kalau lu pegang langsung, ini rasanya beda lah ketimbang laptop lainnya. Bahkan gue sempat baca dari artikelnya Medium kalau Apple itu adopsi konsep minimalis dan simple lah pokoknya. Intinya, lu bawa laptop ini kerja di cafe, bakal kelihatan kayak ala-ala profesional gitu. Kagak mungkin norak lah. Dan bawanya juga nggak ribet, tinggal diselipin di tas, terutama yang 13 inci itu lebih enak buat dibawa kemana-mananya. Tapi masih ngomongin area body, kalau kita geser ke bagian samping laptopnya, ini yang gua nggak suka dari MacBook, yaitu pelit colokan, Pak, ya, alias konektivitasnya terbatas. Jadi kita ke bagian 2 USB Type-C, Thunderbolt 3, sama ada audio jack. Udah, itu doang. Paling ada satu MagSafe nih, sebiji buat charging. Jadi kalau semisal lu beli MacBook Air ini, USB hub itu udah kudu dipikirin. Kecuali lu nggak butuh colok-colok lah, mau serba wireless itu nggak apa-apa. Nah, gue sendiri karena butuh akses micro SD sama SD card, jadi butuh USB hub lagi. Soal colok-colok ke display eksternal, gue pakai DisplayPort. Jadi pas mode docking, itu gue colokin ke satu USB-C dan nyisa 1 biji lagi. Itu repotnya kalau pakai MacBook Air. Oke, terlepas dari body dan desain MacBook, yang gue suka dari laptop ini adalah performa dan pemakaian baterainya. Gue belum nemuin laptop yang nggak ada kipasnya, tapi tetap bisa ngangkat editing 4K dengan cukup baik. Gue ngedit masih pakai MacBook Air, Pak, bukan yang Pro-Proan. Dan menurut gue, ini masih oke lah ya, walaupun kadang suka mentok di bagian RAM-nya, yang mana nanti gue jelasin lagi. Dan pemakaian baterainya ini juga gokil banget. Ini laptop gue pakai dari semalam sampai sekarang, itu sisa baterainya masih di 81%. Oke, update buat MacBook Air M2 baterainya ya. Ini gue udah pakai di 40 jam lebih, tapi itu pemakaian untuk yang mix. Jadi ada dikunci juga, di lock, ada juga yang gue pakai. Kalau misalkan gue pakai itu sekitar 5-6 jam lah ya. Dan pemakaiannya itu gue di 57%. Masih ada 6 jam lagi sekitar untuk pemakaian fullnya. Dan ini buat konteksnya aja, gue maksimum capacity baterainya di 95%. Jadi ada pengurangan 5% dari originalnya.
pas pertama kali gue pakai. Jadi seharusnya bisa lebih bisa lebih lama lah kalau misalkan lu beli baru. Jadi kalau ngedit aja masih ngangkat buat harian kayak scripting, browsing pakai tab yang bejibun, ya lancar jaya. Pertanyaannya, kok bisa RAM 8GB ngangkat banyak app dan muat tab Chrome segunung? Jawabannya itu di tulisan swap use, atau kalau di HP itu sebutannya extended RAM alias virtual RAM. Nah, tapi sistem virtual RAM gini ada batasannya, dan ini alasan kenapa gua nggak suka sama RAM 8GB di laptop ini. Kalau ngedit dan udah kebanyakan efek atau layer, kadang RAM-nya teriak-teriak cuy ya. CapCut sendiri ini bisa nyaplok lebih dari RAM yang disediakan sama laptopnya. Kadang bisa sampai 8,7GB. Jadi kalau kondisinya udah kayak gitu, antara gua dapet notifikasi harus tutup apps, atau pas mau ngerender itu kagak bisa karena apply filternya kayak mentok gitu, kagak muat lah. Jadi solusinya gua kadang suka tutup beberapa apps dulu, baru tutup si CapCut-nya, buka lagi dan render lagi. Ya, begitulah. Nah, tapi ngomongin soal ngedit, bagian visual sama audio laptop ini sih juara ya. Layarnya memang bukan yang OLED atau mini LED kayak laptop kekinian, tapi cakupan warnanya menurut gua ini masih yang terbaik ya. Bisa color grading lah tipis-tipis pas ngedit foto atau video, dan pas nyampe ke HP itu nggak begitu lompat warnanya. Dan speakernya ini juga ajib sih, masih bikin heran sampai sekarang. Kalau gua gambarin itu kayak lu denger speaker eksternal 2 jutaan, tapi bassnya kayak agak diturunin dikit, dituning dikit, dan ini keluar dari laptop tipis, Pak. Nah, lanjutin soal proses ngonten di laptop ini, yang gua kurang suka itu kirim-kirim data masih pilih kasih. Nggak ada ceritanya tuh, lu leluasa gitu ya, tuker-tuker data dari Mac ke Android. Jadi antara gua ngakalin pakai third party apps, misalkan local send gitu ya, yang ngandelin wifi atau hotspot, atau gua pindahan data pakai cara yang konvensional, lewat flash disk. Jadi benda mungil kayak gini, ini pentingnya minta ampun. Tiap kali gua pindahan bahan video dari HP, itu jembatannya dari si flash disk ini. Dan memang ada rencana mau upgrade ke SSD biar sekali pindahan tuh bisa banyak data. Tapi gue minta rekomen lu juga nih buat SSD apa yang paling worth it dan aman buat jangka panjang. Tulis di komen. Terakhir, yang gue suka dari MacBook Air yaitu keyboard dan touchpad-nya, yang mana ada plot twist-nya nih. Terutama di bagian touchpad-nya, karena ini sebenarnya nggak bisa dipencet secara fisik. Nih lu perhatiin baik-baik, pas gua tekan pakai jari itu ada suara kliknya gitu. Tapi pas gua tekan pakai karet, cuma ngeblesek doang, Pak. Nggak ada klik-kliknya. Dan fitur ini juga diperjelas lewat pengaturan trackpad ya. Lu bisa atur seberapa kuat getaran si haptics-nya itu. Nah, gesture-gesture yang bisa lu pakai ini juga banyak banget pilihannya ya. Dan dia juga bisa ngebaca lebih dari 1 jari. Jadi bisa 4 jari, 3 jari, dan sebagainya. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan di awal, apakah MacBook Air M2 worth it dibeli di tahun 2025? Jawabannya adalah iya dan tidak. Worth it kalau lu sikat versi yang 13 inci 256GB. Harga 14 jutaan, lu dapet MacBook kenceng, tinggal diakalin aja soal storage-nya. Tapi kalau lu pakai pilihan yang MacBook Air M2 15 inci atau yang pilihan storage-nya lebih gede, nah ini dia. Ada baiknya lu lirik juga pilihan MacBook Air yang lebih baru versinya, misalkan MacBook Air M3, atau sekalian nunggu yang M4, karena harganya nggak bakal jauh-jauh dari 18 juta sampai 26 jutaan. Intinya lu dapat laptop yang desainnya ini terbaik lah ya, dipikirin matang-matang sampai ada filosofinya segala. Buat kerja juga ini masih oke, apalagi entertainment. Layar sama speakernya lebih dari cukup, Pak. Kurangnya itu yang paling rese menurut gua ada di RAM-nya aja nih. Pakai opsi yang 16GB biar aman, biar nggak ngap laptopnya. Tapi semua balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Bakal beda nih worth it atau enggaknya. Apakah menurut lu MacBook Air M2 itu masih oke di tahun 2025? Tulis pendapatnya di kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan atau request, boleh banget buat ditaruh di sana juga, dilemparin aja, kita saling berbagi informasi, berbagi pendapat. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya atau di kolom komentar. Bye-bye!